Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. NPM saya 712409150012. Saya mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang RAM, karakteristik, dan metodenya. Pengertian dasar dari RAM. RAM atau Random Access Memory adalah memori jangka pendek berkecepatan tinggi yang digunakan CPU atau Central Processing Unit sebagai meja kerja sementara. Fungsi utama dari RAM yang pertama, mempercepat pemrosesan data, menyediakan akses super cepat ke data yang dibutuhkan ke CPU. 2. Mendukung multitasking, memungkinkan komputer menjalankan banyak aplikasi sekaligus tanpa lag. Ketiga, menyediakan ruang kerja sementara, menyimpan data aplikasi, sistem operasi, dan buffer yang sedang aktif. Karakteristik utama RAM. RAM memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari jenis memori lain, seperti hard drive atau SSD. Yang pertama, mudah menguap. Data yang tersimpan di RAM akan hilang sepenuhnya ketika daya listrik komputer dimatikan. Ini adalah perbedaan utama dari media penyimpanan permanen. Yang kedua, akses acak. Prosesor yang dapat mengakses data apapun di lokasi atau alamat manapun di RAM dalam waktu yang hampir sama, terlepas dari mana data tersebut disimpan. Hal ini membuatnya sangat cepat. Yang ketiga, kecepatan tinggi. Kecepatan akses atau baca tulis RAM jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perangkat penyimpanan sekunder. Kecepatan ini biasanya diukur melalui megahertz atau mega transfer per second. Yang keempat, kapasitas. Kapasitas RAM biasanya diukur dalam gigabyte. Misalnya 8 GB, 16 GB, dan 32 GB. Kapasitas ini menentukan seberapa banyak data yang dapat ditampung. Jenis dan metode RAM. Yang pertama adalah Static Random Access Memory. Karakter atau metode, menggunakan transistor dan flip-flop untuk menyimpan data. Data akan tetap tersimpan selama daya yang diberikan tanpa perlu penyegaran atau refresh secara berkala. Yang kedua, sifat, lebih cepat tetapi lebih mahal dan memiliki kapasitas yang jauh lebih kecil. 3. Penggunaan, umumnya digunakan sebagai change memory di dalam atau di dekat CPU. 2. Dynamic Random Access Memory. 1. Karakteristik atau metode, menggunakan kapasitor dan transistor untuk menyimpan data. Kapasitor cenderung kehilangan muatan, sehingga data harus disegarkan secara berkala oleh sirkuit memori untuk mencegah hilangnya data. Yang kedua, sifat, lebih lambat dari RAM tetapi lebih murah dan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. 3. Penggunaan, digunakan sebagai memori utama atau RAM di komputer, laptop, dan smartphone. Subjenis atau metode kerja sinkronisasi. RAM yang paling umum saat ini adalah turunan dari DRAM, yaitu SDRAM. SDRAM bekerja secara sinkron dengan clock speed prosesor sehingga transfer data lebih cepat. Yang kedua ada double date rate. Teknologi terbaru yang dapat mengirimkan data 2 kali per siklus clock, meningkatkan bandwidth secara signifikan. Generasi yang dikenal saat ini yaitu DDR3, DDR4, dan DDR5, di mana setiap bandwidth menawarkan peningkatan kecepatan, efisiensi, dan bandwidth. Terima kasih telah menonton video kali ini. Saya harap penjelasan saya dapat membantu teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.